Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vera Fadilah dengan NIM 19121420. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas nasional. Yang pertama ada pengertian identitas nasional, yaitu identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Ini adalah pengertian suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh tradisi, budaya, dan bahasa khas. Identitas nasional dapat merujuk pada perasaan subjektif yang dimiliki seseorang dengan sekelompok orang tentang suatu bangsa terlepas dari status kewarganegaraan hukum seseorang. Identitas nasional dipandang dalam istilah psikologis sebagai kesadaran akan perbedaan, perasaan dan pengakuan kita dan mereka. Sebagai fenomena kolektif, identitas nasional dapat muncul sebagai akibat langsung dari kehadiran unsur-unsur dari titik-titik bersama. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, simbol nasional, bahasa, sejarah bangsa, kesadaran nasional, dan artefak budaya. Selanjutnya ada faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada faktor primordial, yaitu faktor bawaan yang secara alami ada dan melekat pada bangsa seperti geografi, ekologi, dan demografi. Contohnya, kondisi geografi dan ekologi di Indonesia, yaitu wilayah kepulauan yang iklimnya tropis di Indonesia, juga ada di wilayah Asia Tenggara, sehingga mempengaruhi perkembangan kondisi ekonomi dan sosial budaya. Selanjutnya ada faktor kondisional. Faktor ini yaitu suatu keadaan yang bisa mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Contoh faktor kondisional ini adalah sosial, politik, sejarah, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Faktor sejarah menjelaskan tentang proses terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia. Identitas terjalin dari interaksi dan berbagai faktor yang berkaitan. Selanjutnya yaitu faktor sakral. Selain faktor utama dan faktor sakral yang membentuk identitas warga negara, faktor sakral ini meliputi agama dan ideologi yang membentuk bangsa. Indonesia menganut ideologi Pancasila sehingga para tokoh dan pemimpin memakai faktor ini untuk menyatukan bangsa negara. Selanjutnya ada pentingnya identitas nasional. Yang pertama, bangsa Indonesia dapat dikenal dan dibedakan dengan bangsa lain. Hal ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dikenal dan melanjutkan perjuangan sebagai bangsa yang sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional itu penting untuk kelangsungan hidup, sehingga bisa mempersatukan negara dan bangsa. Negara tidak mungkin hidup sendiri tanpa dikenal bangsa lain. Jadi, negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan. Penyebabnya karena negara punya keterbatasan sehingga perlu bantuan dan kerjasama dari negara lain. Yang terakhir yaitu identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan ciri khas Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat dan pengertian, sehingga tidak ada perbedaan antara negara. Kedudukan yang sejajar ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Berikutnya ada contoh identitas nasional. Menurut Winarno, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia yaitu yang pertama ada bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Ketentuan bahasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dari pasal 25 sampai pasal 45. Bangsa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan. Melalui Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928,
bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa nasional. Yang kedua adalah bendera negara yaitu bendera merah putih. Bendera negara pertama kali dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera warna merah putih ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Selanjutnya ada lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan oleh Kongres Pemuda II, kemudian menjadi lagu kenegaraan dan kebangsaan. Selanjutnya ada lambang negara adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menjadi lambang negara Indonesia. Lambang ini memiliki perisai di bagian tengah, garis hitam tebal menggambarkan Indonesia berada di garis khatulistiwa, sedangkan perisai di dada burung Garuda adalah lambang kelima sila Pancasila. Selanjutnya ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara ini mengacu pada masyarakat Indonesia yang beragam. Artinya, Bhinneka Tunggal Ika ini meski berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara. Pancasila penting untuk identitas nasional dan pemahaman warga untuk bersikap. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan konsep wawasan Nusantara. Yang terakhir ada kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya ada fungsi identitas nasional. Yang pertama sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Yang dimaksud di sini yaitu untuk mempersatukan bangsa sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit dipersatukan. Yang kedua ada landasan negara, yang berarti setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Yang terakhir ada karakteristik bangsa dan perbedaan dari bangsa lain. Sebagai karakteristik bangsa sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan. Selanjutnya ada karakteristik identitas nasional. Yang pertama, memiliki keinginan untuk merdeka. Yang dimaksud di sini yaitu semua masyarakat Indonesia pastinya mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan penjajahan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan beberapa perbudakan dan kerja paksa di banyak tempat. Dengan alasan untuk merdeka, maka semua bangsa Indonesia berusaha untuk melawan semua penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Selain itu, dengan bangsa Indonesia juga ingin bersama-sama lepas dari belenggu para penjajah. Karena alasan itulah, maka muncullah karakteristik identitas nasional. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang dimaksud adalah Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, kebudayaan, bahasa, dan tradisinya masing-masing. Sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai setiap perbedaan tersebut. Oleh karena itu, karakteristik identitas nasional yang kedua yang merupakan persatuan dan kesatuan Indonesia.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.